Yogyakarta dan Surakarta menjadi titik pusat perkembangan budaya, sejarah, dan seni dengan banyak juluran cerita yang menunggu untuk diselami. Melalui perjalanan The Gateway of Java Kapinggangsal kali ini akan ada sebuah sudut pandang baru dari kacamata pariwisata untuk melihat keelokan Yogyakarta dan Surakarta dalam reksa bumi Jawa Dwipa. Ketika mendengar kata Yogyakarta dan Surakarta, pasti yang langsung muncul di isi kepala adalah tentang sejarah. Karena kebetulan kedua kota ini kan syarat dengan budaya dan sejarah ya, karena sama-sama memiliki keraton, memiliki sejarah tentang kerajaan. Jadi sangat erat kaitannya dengan sebuah peninggalan sejarah yang masih ada sampai hari ini. Ketika mendengar Jogja dan Surakarta pasti identik dengan keraton. Kebetulan hari pertama itu hari favorit aku ya, karena aku merasakan experience yang eksklusif nih, abdi dalam. Dan kebetulan aku jadi tamu kehormatan dan teman-teman lainnya untuk experience pertama kalinya. Dan seru banget kita belajar untuk menjadi seorang abdi dalam, yaitu orang yang dengan bangga mengabdi untuk membantu isi dari keluarga keraton tersebut. Setelah kita semua berpakaian dengan adat keraton, kami semua tuh naik beca. Datang ke keraton, itu pun harus berbaris kacang. Jadi berbaris kacang lagi, yang tertua di depan, yang paling muda di belakang. Mulai dari prosesi, gimana caranya kita makan, gimana menjadi abdi dalam untuk melayani, dan juga cara berjalan. Nah, semuanya tuh ada tata krama. Nah, itu kan bersumber dari apa yang diajarkan oleh leluhur kita. Itu sebenarnya yang harus dilihat oleh anak muda, bahwa ternyata menjadi seorang abdi dalam tuh suatu hal yang sangat luar biasa, dan nggak semua orang bisa gitu. Di akhir kunjungan juga kami berkesempatan mengunjungi lab konservasi ya. Kita bisa melihat bagaimana para abdi dalam di keraton mengkonservasi peninggalan-peninggalan bersejarah di keraton seperti lukisan gitu kan. Jadi memang ini sangat menarik, dan di akhir acara juga kami berkesempatan mencoba menyungging batik. Nah, jadi itu tuh kita menggambar batik. Nah, jadi kalau misalkan kemarin itu ada 2 meja. Meja yang modern dan meja yang tradisional. Nah, untuk yang modern itu menggunakan meja dengan lampu digital. Jadi gambarannya ditaruh di atas lampu digital, baru ditutup dengan kain putih, baru kita gambar. Sedangkan untuk yang tradisional itu menggunakan lampu. Jadi mejanya itu lebih menghadap ke bagian tubuh. Untuk gambarnya itu ditempel di kaca. Jadi kita melukisnya tuh seperti ini. Sedangkan kalau menggunakan meja yang digital, kita melukisnya dari bawah. Experience yang akan aku ingat terus sih, karena terlihat seperti ruangan yang dulu tuh memang dipakai untuk raja dan ratu zaman dulu tuh untuk makan di situ. Setupnya kita duduk lesehan, tapi tidak di bawah, agak sedikit ada panggung gitu, jadi berasa seperti royal family. Terlebih kita masih pakai pakaian yang khas banget kan gitu. Dan makanan-makanannya juga yang dipilih itu again masih
menjaga heritage kulineri Indonesia ya. Jadi aku salut banget sama keluarga keraton yang lagi-lagi menjaga heritage-nya sampai ke bentuk culinary experience-nya. Pura Pakualaman. Ini yang sebenarnya belum banyak orang tahu di Jogja, Pura Pakualaman. Karena selama ini semua orang kan ke Jogja pasti ke Keraton Yogyakarta. Nah, Pura Pakualaman sendiri sebenarnya lokasinya nggak jauh dari kota Yogyakarta. Dan yang paling menarik ketika berkunjung Pura Pakualaman adalah ada satu bangunan di samping pendopo utamanya, itu ada kayak rumah gitu, tapi seru aja di balik cerita di balik rumah itu, karena itu ada apa ya, kayak semacam perpaduan dari dua sejarah gitu. Dan yang sangat menarik sebenarnya pas pada saat Jemparingan. Jadi kita memanah, dan itu experience yang sangat menarik gitu. Kita berasa seperti prajurit Jawa zaman dulu ketika mereka memanah seperti apa, dan dengan busur kayunya yang ternyata tuh berat banget, dan ketika kita mencoba itu sesuatu yang sangat menarik dan ternyata susah gitu. Filosofinya adalah pamentanging gandewa itu pangmantenging cipta. Ya, artinya begini, membentangkan busur itu diiringi dengan konsentrasi yang tinggi terhadap sasaran yang gede-gede. Lebih jauh lagi maknanya itu adalah sebuah cita-cita akan terwujud dengan sukses jika berbekal kesungguhan hati dan mampu berkonsentrasi. Jadi ketika di Surakarta dan mampir ke Pasar Gede ini saya senang sekali ya, karena memang sebenarnya ini sudah beberapa kali ke Pasar Gede dan saya selalu berburu kuliner tradisional, misalnya seperti es dawetnya. Kemudian saya juga pernah mencoba makan pecel di dalam ya, dan kemarin juga sempat membeli bumbu pecel. Jadi memang suka sekali dengan jajanan atau penganan tradisional yang ada di Pasar Gede. Baru saja tiba di Kasunanan Surakarta, itu sudah disambut oleh Gusti Putri. Jadi kami diajak masuk ke dalam, dijelaskan juga mengenai cara mewiru. Jadi setelah disambut oleh Gusti Putri, kami semua masuk ke dalam satu ruangan, dan di sana belajar mewiru ala Surakarta. Dan ternyata cara mewiru Surakarta dan mewiru Yogyakarta itu beda. Jadi kalau Surakarta itu kain putihnya tidak boleh terlihat, kalau Yogyakarta itu kain putihnya masih terlihat. Habisnya itu kami semua diajarkan mengenai bagaimana cara mengunci lipatan itu. Karena sebenarnya terlihat mudah ya, tapi ketika dilakukan, oh cukup susah ternyata. Harus digenggam dengan sangat kuat. Setelah itu dilepas lagi, dilipat lagi, dan begitu berkali-kali. Ajining Sarira dumunung ana ing busana. Jadi busana kita itu juga menunjukkan seberapa kita menghargai diri kita. Menarik lagi adalah di daerah keraton itu punya mitigasi bencana alam yang dimana terdapat pasir, jadi entah bencana alam apapun juga tidak akan merusak bangunan tersebut sih, seperti itu.
44 hektar ini tembok pertama, kedua, ketiga, dan bagian depannya ada Gaporong Ladak, alun-alun, pagelaran, Siti Hinggil ya. Nah ini salah satu ketentuan keraton tuh harus ada bangunan-bangunan seperti ini. Tentunya Sugeng Rawuh, selamat datang di Mangkunegaran Surakarta dalam acara Mangkunegaran Soirée Spesial The Gateway of Java. Experience di Pura Mangkunegaran sih yang membuat saya takjub, yang pertama adalah pameran kesenian, di mana itu perpaduan antara seni-seni modern dengan kontemporer dan zaman dulu. Nah itu dikemas dalam sangat apik ya, dan mereka juga berhasil mendatangkan karya-karya yang luar biasa. Mari berkenalan dengan tempat yang kita singgahi saat ini, yaitu Pracimaten. Memiliki arti taman yang ada di sebelah barat Pura Mangkunegaran. Jadi ketika kami berkunjung itu adalah sore hari, jadi langit di belakang itu cantik sekali. Begitupun adanya persembahan tarian dari Pura Mangkunegaran, itu adalah tarian kontemporer karena itu kolaborasi juga dengan Ballet ID segala macam. Menu favorit yang masih keinget sampai sekarang, mereka ada satu dessert namanya es tape ijo. Jadi kayak itu enak-enak sekali sih. Jadi ada susu, terus ada tape ketan warna hijau, terus dikasih potongan-potongan roti. Itu harus dipesan kalau ke Pracimatun. Sejarah bermula di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menjadikan Kedaton Ambarukmo sebagai tempat persinggahan. Tempat ini adalah sebuah kepingan kisah dari peradaban masa lalu yang mempresentasikan penghormatan. Kedaton Ambarukmo kini masih tetap berdiri kokoh untuk menjaga pesan historis yang kekal. Patehan atau tea ceremony ala Keraton Yogyakarta itu yang seru sekali, dan nggak bosen-bosen tiap tahun selalu mengikuti lagi adalah ketika bagaimana teh dan jajanan pasar itu dihidangkan kepada kita. Prosesi itu seru banget karena yang menyajikan kan adalah abdi dalam gitu. Jadi kita dianggap sebagai keluarga Keraton Yogyakarta. Lalu mereka menghidangkan pun tidak berdiri, mereka harus berjalan berjongkok gitu menghidangkan teh dan jajanan pasar ke meja kita. Ini sudut pandang baru yang Waksa dapatkan karena di The Gateway of Java kali ini adalah tentang budaya. Itu yang paling pertama, yang paling melekat adalah budaya. Karena setiap kali datang berkunjung ke dua kota ini, yang paling berkesan adalah bagaimana budaya Jawanya di sini sangat-sangat kental dan melekat. Bagaimana ternyata berkain itu ada aturannya, ternyata menjadi abdi dalam itu seperti ini. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang hanya didapatkan ketika berkunjung ke Yogyakarta dan juga Surakarta. Tapi nggak cuma tentang budaya ya yang kita pelajari. Yang paling pertama, naik kano. Kebetulan aku orangnya anak alam banget gitu, jadi saat dikasih kano di tempat yang indah banget, jadi bayangin aliran sungai itu memang melikuk-likuk indah di tengah hijaunya Jawa. Jadi dari pangkalan turun kano sampai ke ujung itu 1,7 km mendayung, itu sudah seperti rasanya menjadi atlet Olimpik. Setiap trip kami itu pasti mengunjungi kafe-kafe yang terbaru, kafe-kafe kekinian, kafe-kafe estetik yang cuman bukan kafe ini terkenal loh, tapi setiap kafe yang kita kunjungi itu selalu punya ciri khasnya.
Jadi kita melihat bagaimana tren kuliner tradisional di Yogyakarta itu sekarang sudah mulai merambah ke anak muda gitu, karena dengan konsep yang misalnya tempatnya yang estetis gitu ya kan anak muda sekarang kan suka ya, tempatnya bagus, estetis, menarik nih untuk difoto gitu kan. Tapi sementara itu selain mereka menampilkan kemasan gitu, tempat yang bagus untuk anak muda, mereka tetap menyodorkan ini loh, kami tapi menyajikan makanan tradisional yang mungkin kalian belum tahu. Again and again aku salut sama tim Ambaruk Mau juga yang memberi kami experience untuk mengunjungi tempat-tempat yang masih menjaga heritage Indonesia. Dan makanan-makanan di kota kemarin itu luar biasa enak. Again, dalam sebuah kesederhanaan ternyata menyisakan sebuah kesan yang mewah. The Gateway of Japa ini membuka mata aku bahwa memang budaya ini harus dilestarikan. Kita tuh terlalu ambisius, tapi terkadang kita lupa untuk belajar dari masa lalu. Kenapa kita tidak belajar dari sejarah gitu? Pengalaman traveling yang mengena di hati itu bukan hanya yang kita nikmati dengan mata atau dengan telinga saat mendengar, tapi kita benar-benar merasakan, menjadi bagian